di perbincangan kita yang luar biasa ini. Saya ingin bertanya bagaimana responnya Pak Gubernur, karena ini produk ini di eranya Pak Gubernur kita ya, betul. Pak Dr. Hamka yang sudah barang itu ini membuat Gorontalo makin hari makin dikenal. Ya. Kira-kira bagaimana? Jadi alhamdulillah Pak Gubernur ini memberikan respon yang sangat luar biasa. Beliau memberikan arahan-arahan ke saya, ya, dan yang pasti itu beliau memberikan ruang untuk berekspresi, ya. Ruang untuk berekspresi, sehingga kita bisa menghasilkan inovasi, ya. Pak Gubernur paham betul permasalahannya dan beliau menitipkan bahwa kita harus bekerja betul-betul serius, ya, untuk bagaimana mewujudkan, ya, inovasi-inovasi seperti ini agar ini bisa mempercepat, ya, proses pembangunan di provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abah Warkop Street Channel, kanal jalanan Gorontalo. Dan saat ini saya merasa berbahagia telah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Haji Mulyadi de Mario. Beliau adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau hari ti Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Pak Kadis, saya ingin diskusi dengan Bapak tentang kemarin sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh Pak pejabat gubernur kita di salah satu hotel yang ada di Kota Gorontalo. Apa yang disebut dengan Sipaklan. Sipaklan. Nah, apalah istilahnya nanti bisa dielaborasi oleh Pak Kadis. Namun sebelumnya ke sana Pak, ada pertanyaan saya Pak. Latar belakang munculnya Sipaklan ini apa Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Irfan. Saya senang sekali bisa hadir di podcastnya Pak Irfan ya. Ini sangat luar biasa. Saya merasa diberikan kehormatan ya untuk mengambil kesempatan ini. Jadi kenapa Sipaklan ini kemudian muncul? Itu pertanyaan mungkin yang disampaikan tadi. Jadi ini pertama beranjak dari kekhawatiran saya. Yang kita provinsi yang juga mengirim dan menerima ternak secara rutin ya, baik dari provinsi lain atau dari provinsi Gorontalo ke provinsi lain. Jadi di satu sisi kita harus menjaga supaya ternak-ternak kita yang ada di Gorontalo ini tidak kemudian terjangkit penyakit-penyakit hewan yang berbahaya. Ya. Sebaliknya juga saya juga berharap kita bisa menjaga ternak-ternak yang kita kirim ke daerah lain juga itu harus bebas dari penyakit yang berbahaya. Karena sekali kita mengirim hewan yang berpenyakit, pasti daerah penerima itu akan kemudian selanjutnya ada persoalan memblokade kita bahwa Gorontalo tidak boleh lagi memasok ternak. Nah ini yang terus jaga. Jadi saya kemudian mengevaluasi kelemahan dari proses pengawasan kita. Selama ini kita bekerja sendiri-sendiri. Jadi perizinan itu kalau ternak mau dikirim ke luar daerah, kabupaten kota mengeluarkan semacam surat hasil pemeriksaan, kemudian provinsi juga mengeluarkan surat rekomendasi, kemudian karantina sebagai representasi Kementerian Pertanian di daerah, ini juga melakukan pemeriksaan. Nah, saya melihat potensi kalau seperti ini kita tidak atur bersama, ini pertama akan berjalan sendiri-sendiri, bisa overlapping, kelemahan pengawasan. Nah ini akan mengakibatkan seperti yang terjadi sekarang ini, yang namanya penyakit mulut dan kuku, yang menjadi wabah secara nasional. Bahkan secara nasional sudah dibentuk satgas, yang seperti satgas COVID. Karena di daerah terutama Jawa hampir keseluruhan, sebagian Sulawesi, sebagian Sumatera sudah terjangkit. Nah, penyakit hewan menular strategis ini seperti PMK itu ada dua hal kenapa dia berbahaya. Pertama, sifat morbiditas. Sifat morbiditas ini gampang sekali berjangkit. Seperti COVID lah. Kalau sudah satu yang kena, pasti yang lain cepat sekali. Morbiditas. Yang kedua, mortalitas.
Jadi kalau Kematian. sudah kena, Angka kematian tinggi. nah dia cepat sekali bisa mati ternaknya gitu. Jadi ini yang harus kita jaga, sehingga kita harus betul-betul pastikan ternak yang masuk itu bebas. Ya. Nah, itu kan. Nah, kenapa sampai berjangkit di Sulawesi, di Jawa, Sumatera ini? Karena tadi intinya lemahnya pengawasan. Pengawasannya. Ya. Pengawasannya lemah. Oke Pak, sebelum kita lebih dalam mengenai Sipaklan, saya ingin tahu Sipaklan ini sebenarnya kepanjangan dari Ya, jadi singkatan apa Pak? Iya, jadi tadi kan kita sudah sama-sama sepakat bahwa penyebaran penyakit itu disebabkan lemahnya pengawasan. Ya. Nah, oleh karena itu saya harus membuat menyatukan ini, Ya. mengintegrasikan Ini. pengawasan di kabupaten, pengawasan di provinsi, dan pengawasan di karantina. Ya, karena seperti yang saya sampaikan ke Pak Irfan tadi, ini penyakit nggak milih-milih Pak. Saya lebih senang lewat darat, saya lebih senang lewat laut gitu. Ya, ini harus terintegrasi ini. Nah, oleh karena itu kemudian saya membuat proyek perubahan ini, ya, inovasi ini menyatukan semua komponen, duduk bersama dengan kabupaten kota, duduk bersama dengan karantina, ya, saya sampaikan ke mereka, kita tinggalkan struktur yang melekat di kita, kita letakkan kepentingan masyarakat luas itu di depan kita. Supaya kita bisa berbicara dengan leluasa, bisa mencari titik temu, bukan mencari titik pemisah. Nah, akhirnya sepakat itu kita buatlah satu aplikasi bersama. Aplikasi bersama ini kita namakan Sipaklan. Sipaklan. Jadi Sipaklan itu singkatan sebenarnya. Sistem Integrasi Pengawasan Kinerja Lalu Lintas Ternak. Luar biasa. Jadi seperti itu. Luar biasa. Jadi ini sebuah katakanlah sebuah ide cerdas dari Bapak tentang apa yang disebut proper itu. Ini. Tapi ini Pak, mungkin dalam praktek sudah ada bayangan kendala-kendala karena ada otoritas-otoritas kan. Betul. Jadi itu yang kita secara maraton Pak kita dudukkan. Ya, karena tadi kan saya sampaikan masing-masing institusi, masing-masing wilayah punya kepentingan sendiri. Ya. Saya sampaikan ke teman-teman ini waktu duduk dengan dinas peternakan kabupaten kota, karantina, pengusaha, kan ini kita FGD terus Pak, untuk menyamakan persepsi. Saya sampaikan kita letakkan dulu kepentingan kita masing-masing ini di luar. Kita bawa ke dalam ruangan ini, diskusi ini, kepentingan bersama. Kepentingan masyarakat Gorontalo itu dua yang utama. Pertama, bagaimana masyarakat Gorontalo bisa dipastikan mendapatkan ternak dan pangan asal hewan yang aman dikonsumsi, utuh, sehat, dan halal. Asu ya? Asu. Luar biasa. Jadi itu yang paling pertama. Dan kemudian yang kedua, bagaimana agribisnis peternakan bisa jalan dengan baik. Nah, dua hal ini kita harus pastikan ternak yang masuk di Provinsi Gorontalo, baik untuk dikonsumsi maupun untuk dibudidayakan, itu ternak yang sehat. Begitu juga ternak yang keluar dari Gorontalo juga yang dikirim untuk dikonsumsi di daerah lain atau untuk dibudidayakan di daerah lain, itu juga ternak yang sehat. Makanya kita bikin sistem pengawasan ini. Jadi Pak, yang akan kita dapatkan dua hal tadi kan, asu dan ekonomi peternak bisa jalan. Masyarakat terprotek, nilai ekonomi bisa naik. Luar biasa. Nah, ada satu lagi Pak untuk daerah. Ya, implikasi dari proses pengawasan ini tentu kita harus memastikan ternak sehat. Nah, untuk memastikannya kan kita harus menggunakan jasa laboratorium. Ya, nah ini di sini sumber pendapatan asli daerah. Oh, luar biasa. Untuk daerah. Untuk daerah, untuk sumber pembangunan, anggaran pembangunan. Jadi kita sekali merengkudayu, ya 2-3 pulau bisa kita lampaui. Luar biasa Pak Kadis. Itu Pak Kadis kan kemarin sudah di launching langsung oleh Pak Pejabat Gubernur. Dan kapan tanknya Pak? Jadi sebenarnya sekarang sudah running, sudah jalan. Proses pengawasan, proses perizinannya sudah boleh mengakses itu. Cuman sekarang masih belum dipungut retribusinya. Tapi sudah running. Sudah running. Sekarang bisa diunduh di Play Store. Ada aplikasinya dan sudah bisa digunakan. Cuman untuk retribusi masih belum kita perlakukan. Sekaligus ini tahapan uji coba. Sampai kapan tuh? Sambil menunggu perdanya Pak. Oh, nanti akan diperkuat dengan jadi ada perda ada 2 perda.
Perda pertama mengenai Perda lalu lintas ternak dan kesehatan hewan, dan Perda kedua mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Kalau dua Perda ini sudah keluar, berarti payung hukumnya sudah ada. Sudah ada. Kita sudah bisa lakukan pembukutan retribusi. Ada pertanyaan saya Pak Kadis. Ini kan karya besar orang Gorontalo. Dan harus kita bangga ini. Betul. Kita sebagai orang Gorontalo bangga. Ini bisa digaungkan secara nasional ini Pak? Ya, jadi ada statement Pak Dirjen, saya kira di testimoni nanti bisa juga diambil Pak, nanti bisa diputar dalam testimoni itu. Itu Pak Dirjen sudah menyampaikan, dia menyambut baik ke proyek perubahan ini dan berharap nanti ini bisa bermanfaat secara nasional. Ya, itu. Nah, bagaimana supaya bisa bermanfaat secara nasional? Tentu ini kan sekarang yang terlibat dalam pilot project ini ada 6 provinsi termasuk Gorontalo. Nah harapan kita 6 provinsi ini bisa menjadi semacam benchmarking bagi Kementerian Pertanian. Kemudian ini men-scaling up menjadi seluruh provinsi. Gitu. Menggunakan aplikasi ini. Whatever aplikasi kemudian di Gorontalo namanya Sipalan, tapi nanti di kementerian berubah menjadi Simentan misalnya. Substansinya dan kita. Kita nggak mempermasalahkan. Yang penting bagaimana ini bisa bermanfaat lebih luas. Artinya diciptakan dari Gorontalo, silakan. Ya, silakan dimanfaatkan. Saya kira itu. Untuk sementara kendala ada yang bisa Bapak lihat? Ya, kendalanya pertama memang bagaimana menyatukan persepsi ya. Itu kendala paling besar ya. Tapi kita tentu harus membangun dialog ya, membangun komunikasi ya, baik formal maupun informal. Ya, menyampaikan gagasan itu seperti apa kira-kira manfaatnya. Contoh yang sederhana saja. Kabupaten kota itu menyampaikan, terus yang mengut retribusi provinsi. Kita dapat apa dong? Saya sampaikan ke teman-teman kabupaten kota. Kalaupun yang dipungut retribusi oleh provinsi, pertanyaan saya, uang sumber pembangunan PAD itu nanti kemana? Ke kabupaten kota juga kan? Iya. Jadi kekhawatiran itu tidak perlu. Ya kan? Toh kalau ada anggaran pembangunan di provinsi, yang dibangun di mana? Kan tidak ada provinsi, kan tidak punya wilayah sendiri. Wilayahnya kan ada di kabupaten kota. Jadi pasti dikembalikan lagi ke sana gitu. Jadi itu contohnya kesepahaman itu yang harus kita, karena biar bagaimanapun termasuk karantina gitu kan. Kita dengan karantina, alhamdulillah Kepala Balai Karantina Pertanian Gorontalo ini sangat sangat welcome ya, sangat merespon ya. Saya sampaikan, tapi saya juga yakinkan beliau bahwa karantina kan sudah punya sistem. Sekarang kita tidak mau mengobrak-abrik sistem yang sudah dikarantina, karena itu kan berdasarkan aturan dan undang-undang. Nah sekarang tinggal bagaimana melingkan ini supaya apa yang sudah dilakukan karantina selama ini kita perkuat gitu. Ya. Jadi tidak kita robak gitu secara karena kita mau bikin sistem baru maka sistem Anda tidak berlaku. Tidak perlu. Sistemnya silakan berlaku, tapi kita cantolkan, kita konekkan gitu dengan aplikasi ini. Nah, gitu. Persoalannya memang Pak Kadis, ini hanya persoalan otoritas. Kalau kita bicara otoritas ya pastilah. Ya, pasti. Ini luar biasa kalau bicara otoritas. Memang ada hal yang harus kita lihat, otoritas lalu lintas sebuah produk peternakan, termasuk di sana pangan asal ternak ya. Pangan asal hewan. Asal hewan itu pasti ada otoritas kita karantina, yang sifatnya sudah nasional lah. Apakah tidak ada kendala seperti itu, Pak? Ya, contoh kan kalau selama ini sebelumnya karantina dengan kita ini misalnya contoh masuk produk daging import dari India oleh Bulog 5 ton. Karantina tidak punya kewajiban kemudian untuk melaporkan ke kita. Tidak punya kewajiban? Bahwa saya sudah mengclearance ada 5 ton daging masuk Gorontalo. Tapi kita, provinsi itu punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawalan. Daging 5 ton ini disimpan di mana? Dikonsumsi oleh siapa? Dalam jangka waktu berapa lama? Bisa disimpan dalam jangka waktu berapa lama? Makanya kita punya otoritas veteriner. Nah, oleh karena itu dengan sistem aplikasi, kalau sebelumnya tidak ada Pak, ini Kalau begini Pak, bisa-bisa kita nggak tahu sudah ada. Jadi, wah ini sudah ada daging itu, misalnya orang import daging kerbau, tapi jualnya daging sapi, kita nggak tahu kan? Nah, jadi untuk memastikan
supaya pengawasan itu pangan asal hewan juga lebih bagus, ya kita integrasikan sistemnya. Diintegrasikan. Integrasikan. Jadi dalam konteks ini kalau ada produk asal hewan yang masuk, kemudian lewat karantina, kita juga tahu. Ya, bisa ternyata terbaca. ada karantina hari ini per jam ini dia mengclearance menyetujui masuknya sekian ton. Ya. Nah, kami petugas kami tugaskan, tolong Mengikuti itu. ikuti, diawasi, dikawal. Oh, ya, itu masuk di McD misalnya. Ya, ada ayam 1 ton daging ayam. Nah, ke sana kita memeriksa. Anda simpan di mana tuh dagingnya? Oh, kita punya gudang frozen gitu kan. Mana gudangnya? Mana gudangnya? Kita cek apakah memenuhi persyaratan penyimpanan. Gitu kan. Karena karantina tidak ikuti terus ini. Tidak lagi. Dia punya tugas kan cuma sampai di pelabuhan. Okay. Jadi kita akan cek gitu. Oh, ternyata Anda McDonald, McD, Anda tempat penyimpannya nggak memenuhi syarat nih. Mestinya suhunya. Mesti suhunya sekian gitu kan. Ini nggak bisa. Anda targetkan simpan 3 bulan nggak bisa. Kita nggak ngasih nih. Kalau Anda tidak perbaiki kita tutup ini. Dalam rangka memprotek. Menjaga supaya masyarakat sebagai konsumen akhir itu betul-betul mendapatkan daging yang tadi aman, sehat, utuh, sehat dan halal. Subhanallah, luar biasa ini. Luar biasa Pak Kadis. Jadi hambatan seperti itu memang sudah terpikirkan. Tapi kita sudah antisipasi. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Kadis itu tidak untuk otoritas pertanian dalam hal ini peternakan, tapi juga stakeholder yang terlibat di dalam. Termasuk juga pengguna layanan. Pengguna layanan seperti apa, Pak? Seperti misalnya usaha. Kan dia mau kirim sapi misalnya. Kalau dulu kan dia harus datang lagi ke kabupaten, ambil dokumen di sana, bawa lagi ke provinsi, gitu kan, nunggu lagi di provinsi, dia entah nunggu berapa lama. Sekarang semua by system. Ya kan, dia tinggal masukkan aplikasi permohonan, dia nggak perlu kesana sini, dia download aja dokumen yang diminta, ya kan, nah, tinggal dicek sama petugasnya, gitu kan. Jadi efektif, efisien. Oh iya, jadi efektif, efisien, mudah. Murah. Akuntabel. Karena memang benar-benar. Karena bisa kita telusuri jejak digitalnya kan. Apa betul nah ini gitu proses perizinannya. Kalau dulu bisa saja kong kali kong gitu. Ada copy paste. Ada. Luar biasa. Ini kalau ngomong dengan seorang dokter Insinyur Mulyadi di Mario. Pak Kadis, ini di akhir-akhir pembicaraan ini ada pertanyaan saya, Pak. Bahwa ini aplikasi ini katakanlah merupakan hasil anak Gorontalo, anak bangsa Gorontalo. Harus ada upaya, Pak, dari kita bagaimana ini menggaungkan seperti yang saya katakan secara nasional. Suatu saat kementerian meluncurkan ini dengan brandingnya Gorontalo. Ada upaya ke sana, Pak? Iya, jadi itu saya kira kita akan upayakan di jangka menengah dan panjang. Jangka menengah dan panjang. Ini dalam jangka pendek yang penting aplikasinya sudah di launching dan sudah terterima di 5 provinsi tetangga kita. Nah ini kita akan mantapkan Sekarang kan baru tahapan uji coba pelaksanaan kan. Nah harapan saya di dalam uji coba ini ada penyempurnaan Kemudian kalau sudah betul-betul fix, itu sudah running dan itu sudah tidak ada keluhan dari pengguna nah kita akan next step step berikutnya kita akan gandeng kementerian untuk kita kalau boleh ini kemudian bisa dijadikan semacam inovasi nasional Nah harapannya kalau memang itu bisa jadi inovasi nasional, Gorontalo jadi laboratoriumnya gitu. Laboratoriumnya. Brandingnya kita angkat. Jadi provinsi lain silahkan ke Gorontalo untuk belajar mengenai sipalan. Saya teringat mungkin Bapak juga di dalam apa yang disebut agropolitan kemarin. Kurang lebih seperti kita punya branding. Branding seperti itu. Luar biasa Pak Kadis. Sebagai closing statement, Pak. Jadi alhamdulillah saya berterima kasih kalau kemudian sipalan ini bisa terterima di masyarakat termasuk juga di komunitas podcast seperti ini Pak kita diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan. Nah kalau kemudian di dalam perjalanan sipalan ini ada yang
kurang dan ada yang masih perlu diperbaiki. Namanya juga kita mengeluarkan sesuatu kan dari tiada menjadi ada. Menjadi gitu. ada ya. Nah ini tapi yang jelas gagasannya murni adalah gagasan kita, gitu kan, gagasan kita di Gorontalo. Nah ke depan pengguna layanan yang biasanya secara manual, saya harapkan sudah bisa beralih ke penggunaan secara aplikasi ini. Ya. Dan kalau ada permasalahan bisa kontak ke Dinas Pertanian Provinsi. Welcome ya. Kita welcome gitu. Ya. Kalaupun ada di sana kemudian perlu dilakukan semacam pendampingan untuk supaya aplikasi ini bisa digunakan secara lebih baik, gitu kita siap. Dinas juga menyiapkan tenaga untuk mendamping penggunaan aplikasi. Untuk sosialisasi. Ya, supaya mereka lebih familiar menggunakan aplikasi. Lebih familiar. Kemarin bahkan saya di dalam pertemuan dengan Pak Gub dengan Bank Indonesia, ke depan nanti retribusi itu tidak lagi tunai, tapi non tunai. Menggandeng BRI, menggandeng Bank Indonesia, ada namanya mereka aplikasi KRIS. Jadi tinggal pemohon itu mentransfer uang di dalam aplikasi itu, semua tidak ada uang di atas meja gitu. Sehingga itu juga menambah akuntabilitas lebih ya. Jadi karena kita hindari gitu kan, kata Bang Napi, ya kan, kejahatan itu tidak hanya karena ada niat, tapi ada kesempatan. Tapi karena ada kesempatan. jadi kita persiapkan nanti aplikasinya itu menggunakan pembayaran yang non tunai. Iya, luar biasa. Paling terakhir Pak Kadis, saya kira masyarakat Gorontalo berharap Pak Kadis jangan berhenti berkarya, berinovasi. Harus ada mungkin konsep-konsep lain yang saya ikuti Pak Kadis itu dari agroplitan seperti itu, sekarang Sipaklan, mungkin ada hal-hal lain yang dari pemikiran-pemikiran Bapak bisa itu selalu dikeluarkan. Insya Allah. Kan yang jelas kita mengikuti dinamika permasalahan yang ada di lapangan. Kalau kita bisa in touch dengan permasalahan itu, insya Allah kita selalu memikirkan cara solusinya seperti apa. Tapi yang jelas yang perlu kita pahami sekarang, kita sudah berada di zaman ada di era digitalisasi. Jadi kita sudah harus gunakan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus beralih gitu dari manual ke digital gitu. Ya, sehingga termasuk membangun aplikasi ini juga kalau kita membangun sistem perizinan dan pengawasan itu secara manual, kita akan ketinggalan. Ya, jadi insya Allah dengan doa bapak-bapak, ibu-ibu semua masyarakat Gorontalo, ya saya kira kita tidak akan pernah berhenti Pak mencarikan yang terbaik bagi Gorontalo. Untuk nama besar dan nama baik Gorontalo. Pak Kadis, yang paling terakhir dari yang akhir di perbincangan kita yang luar biasa ini, saya ingin bertanya bagaimana responnya Pak Gubernur, karena ini produk ini di eranya Pak Gubernur kita betul. Pak Dr. Hamka yang sudah barang itu ini membuat Gorontalo makin hari makin dikenal. Kira-kira bagaimana? Jadi alhamdulillah Pak Gubernur ini memberikan respon yang sangat luar biasa. Beliau memberikan arahan-arahan ke saya, dan yang pasti itu beliau memberikan ruang untuk berekspresi. Ruang untuk berekspresi sehingga kita bisa menghasilkan inovasi ini. Pak Gubernur paham betul permasalahannya dan beliau menitipkan bahwa kita harus bekerja betul-betul serius untuk bagaimana mewujudkan inovasi-inovasi seperti ini agar ini bisa mempercepat proses pembangunan di Provinsi Gorontalo. Jadi saya kira saya juga terima kasih ke Pak Gubernur karena bahkan ini insya Allah tanggal 25 saya mau memaparkan ini di Lembaga Administrasi Negara. Di LAN Di LAN tanggal 25 Agustus ini inovasi ini. Pak Gubernur komitmen untuk hadir langsung. Beliau akan hadir? Hadir langsung. Berarti ini jadi, bukti dukungan beliau? Dukungan beliau sangat luar biasa. Jadi sebelum inovasi ini juga kita garap kita juga minta arahan ke Pak Gubernur Pak Gubernur memberikan petunjuk-petunjuk sehingga kami atas petunjuk-petunjuk tadi kita jabarkan sehingga bisa terwujud aplikasi Sipaklan ini. Luar biasa. Yang kita garis stressing, beliau memberikan ruang ekspresi dan dukungan. Itu luar biasa Pak. Jadi
Ya, sehingga saya juga bisa mendapatkan alokasi anggaran untuk itu karena dukungan Pak Gubernur juga. Gitu. Kalau tidak, tentu kita tidak bisa bergerak apa-apa kalau tanpa dukungan Pak Gubernur. Oke, terima kasih Pak Kadis atas kesempatannya. Kasih. Demikian sahabat Abah Warkop, diskusi saya dengan Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Insinyur Haji Mulyadi Mario dari Gorontalo untuk Indonesia. Salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.